Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan terkait materi yang berjudul dengan ayat-ayat makiyah dan ayat-ayat madaniyah. Sebelum menjurus ke dalam materi, mari kita kupas sedikit apa sih yang dinamakan Al-Quran menurut bahasa, istilah. Menurut bahasa, Al-Quran adalah berasal dari kata qoro'a yaqra'u Qur'anan wa qira'atan yang berarti bacaan, dan secara istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Nah, karena telah dikupas sedikit mengenai apa itu Al-Quran, mari kita menjurus ke dalam materi. Materi kali ini yaitu tentang pengertian makiyah dan madaniyah, yaitu bersatu berdasarkan tempat turunnya suatu ayat. Ayat makiyah yaitu ayat-ayat yang diturunkan di Makkah dan sekitarnya. Sedangkan yang dinamakan ayat madaniyah yaitu ayat yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya. Lalu selanjutnya yaitu berdasarkan khitab atau seruan dari ayat tersebut. Ayat madaniyah merupakan suatu ayat yang berisi tentang seruan yang ditujukan kepada penduduk Madinah dan sekitarnya. Sedangkan ayat makiyah yaitu ditujukan kepada penduduk Makkah dan sekitarnya. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan waktu turunnya. Ayat makiyah itu adalah ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sedangkan ayat makiyah itu setelah Nabi hijrah ke Madinah. Baik, berikutnya untuk subbab materi yang kedua yaitu karakteristik ayat makiyah. Yang pertama, setiap surat yang di dalamnya mengandung sajadah. Lalu yang kedua, setiap surat yang mengandung lafadz kalla. Lalu yang ketiga, setiap surat yang mengandung seruan ya ayyuhan nasu bukan ya ayyuhalladzina amanu. Lalu yang keempat yaitu setiap surat yang mengandung kisah Adam dan Iblis. Lalu yang terakhir yaitu setiap surat yang awalnya diarapi dengan huruf hijai yaitu alif lam mim ha mim alif lam ro dan lain-lain. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu karakteristik ayat madaniyah, yaitu yang satu, setiap surat yang berisi kewajiban atau had atau saksi. Yang kedua, setiap surat yang di dalamnya disebutkan tentang orang-orang munafik terkecuali surah Al-Ankabut yang diturunkan di Makkah yang termasuk ke dalam surat makiyah. Lalu yang terakhir, setiap surat yang di dalamnya terdapat dialog antara ahli kitab. Lalu yang terakhir sendiri yaitu Lalu yang terakhir, setiap surat yang di dalamnya terdapat dialog antara ahli kitab seperti dalam surat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, At-Taubah, dan lain-lain. Subbab materi yang keempat yaitu manfaat mengetahui ayat makiyah dan madaniyah. Yang pertama yaitu mengetahui bahwa sastra Al-Quran berada pada puncak keindahan sastra. Lalu yang kedua, mengetahui hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur sebagai pendidikan dan pengajaran bagi para mubaligh. Lalu membedakan antara nasih dan mansuh ketika terdapat dua buah ayat makiyah dan madaniyah. Lalu sebagai alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran. Dan yang terakhir, mengetahui sejarah Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran. Subbab yang kelima yaitu cara menentukan maki dan madani, yaitu ada dua cara. Yang pertama yaitu cara simai nakli, yaitu didasarkan pada riwayat sahih dari para sahabat yang masih hidup pada saat menyaksikan turunnya wahyu, atau dari para tabi'in yang menerima dan mendengar dari para sahabat bagaimana, di mana, dan peristiwa yang berkaitan dengan turunnya wahyu itu terjadi. Lalu yang kedua yaitu dengan cara qiyasi ijtihadi, yaitu didasarkan pada ciri-ciri maki dan madani. Apabila dalam surat maki terdapat suatu ayat yang mengandung ayat madani atau mengandung peristiwa madani, maka dikatakan bahwa ayat itu madani dan sebaliknya. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu pembagian surat-surat ke dalam maki dan madani. Nama-nama surat makiyah berdasarkan urutan turunnya yaitu Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, Al-Fatihah, Al-Masab atau Al-Lahab. Lalu nama-nama surat madaniyah berdasarkan urutan turunnya yaitu meliputi Al-Baqarah, Al-Anfal, Ali Imran, Al-Ahzab, Al-Mumtahanah, An-Nisa, Al-Hadid, dan Al-Qital. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.